Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas kuasa dan rahmat-Nya kita masih bisa bertemu di video kali ini. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanan Anissa, SE MAK, selaku dosen mata kuliah pengampu perpajakan 2. Dan perkenalkan, nama saya Irfan Albert Benefit dengan NIM C1C024065. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Jambi tahun 2024. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21. Pada video kali ini, materi yang saya bahas ada 4. Yang pertama adalah gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, dan rapel. Baiklah, ini dia tarif efektif bulanan atau disebut dengan TER sesuai PTKP. TER ini dibagi menjadi beberapa kategori yang bisa kita lihat. Ini ada TER kategori A, TER kategori B, dan TER kategori C. Di sini setiap kategori TER sudah saya tampilkan untuk penghasilan tidak kena pajaknya dan nilai PTKP-nya. Sudah bisa teman-teman lihat di slide yang sudah saya tampilkan yang di sebelah kiri ini. Selanjutnya, tarif umum pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Nah, untuk di pasal 17 ini penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan kita yang 0 sampai 60 juta itu kita kena pajak sebesar 5%. Untuk penghasilan yang 60 juta hingga 250 juta itu kena 15%. Untuk penghasilan 250 juta hingga 500 juta itu 25%. Untuk penghasilan 500 juta hingga 5 miliar itu 30%. Dan yang terakhir itu untuk penghasilan yang di atas 5M itu dikenakan tarif sebesar 35%. Itu untuk tarif umum pasal 17 ya. Selanjutnya ini ada beberapa poin penting yang saya cantumkan, yaitu penghasilan bruto. Total pendapatan sebelum dikurangi berbagai pengeluaran itu disebut dengan penghasilan bruto. Selanjutnya itu penghasilan itu. Penghasilan itu adalah penghasilan bersih hasil dari PH bruto dikurangi biaya jabatan dan berbagai iuran. Selanjutnya adalah biaya jabatan. 5% dari PH bruto maksimal 500.000 atau 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi biaya jabatan itu mau berapapun gajinya itu dikenakan 5%. Dan untuk maksimalnya itu di 6 juta. Jadi misalnya kalau kita kena di 8 juta itu enggak jadi 8 juta, itu menjadi 6 juta. Karena sudah dalam undang-undang itu batas maksimalnya 6 juta. Selanjutnya adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai tanggungan yang dimiliki. Yang terakhir adalah PKP, penghasilan kena pajak hasil dari PH neto dikurangi PTKP. Nah, ini dia tadi tarif TER yang sudah saya jelaskan. Itu ada 3 kategori A, kategori B, dan kategori C. Di sini bisa teman-teman lihat ini untuk setiap gaji itu dikenakan TER-nya berapa persen ya. Di sini bisa kita lihat di TER kategori A gaji 0 sampai 5.400.000 itu kena tarif TER-nya 0%. Terus selanjutnya 5.400.000 hingga 5.650.000 itu kena 0,25%. Begitu juga dengan seterusnya, dan selanjutnya dari tarif TER kategori B dan TER kategori C bisa teman-teman lihat dari yang sudah saya tampilkan ini ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama itu adalah gaji bulanan. Di sini saya sudah menampilkan sebuah contoh soal. Saya bacakan ya. Rian, seorang karyawan di PT Indojaya, mendapat gaji setiap bulannya 15 juta. Setiap bulannya Rian membayar iuran BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000, dan iuran pensiun sebesar 65.000. Rian belum menikah, statusnya tidak kawin dan 0 tanggungan. Hitunglah PPh 21-nya. Baiklah, untuk potongan PPh 21 itu untuk masa pajak terakhir itu di Desember ya. Baiklah, kita hitung dari awal untuk penerimaannya. Kan gaji sebulannya itu 15 juta. 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti 12 dikali 15 juta. Itu mendapat dengan hasil 180 juta. Selanjutnya dengan biaya jabatan tadi yang sudah saya bilang, kalau biaya jabatan itu 5 juta, 5% dikali jumlah total
gaji kotor itu selama 1 tahun, yang tadi kan 5% dikali 180 juta, 180 juta itu kan gaji kotornya selama 1 tahun, mendapatkan 6 juta. Karena 6 juta ini kan kalau dihitung kan 5% dari 180 juta itu kan 9 juta. Karena sesuai dengan aturan undang-undang maksimal itu 6 juta. Jadi di sini kita cantumkan 6 juta. Lanjut untuk iuran BPJS kesehatannya 35.000 sebulan, kita kalikan 12 mendapatkan hasil 420.000. Selanjutnya iuran BPJS Ketenagakerjaan 65.000 sebulan dikali 12 dengan hasil 780.000. Selanjutnya dengan iuran pensiun 65.000 sebulan dikali 12 dengan hasil 780.000 selama 1 tahun. Bisa kita kurangi langsung ya dari gaji sebulannya tadi 15 juta dikali 12 180 juta dikurangi dengan biaya-biaya dan iuran-iuran kotornya. Menjadi pendapatan netonya per tahun itu sekitar 172.020.000. Ini kan tadi dia di soalnya Rian ini kan belum nikah dan tanggungannya 0 ya, tidak menikah dan tanggungannya 0. Nah, untuk yang tadi sudah saya jelaskan, untuk yang tidak menikah dan dengan tanggungannya 0 itu, nih, di nilai PTKP-nya itu sebesar 54 juta. Langsung saja kita kurangkan dengan nilai PTKP tadi 54 juta ya. Jadi 172.020.000 dikurangi dengan 54 juta adalah sebesar 118.020.000. Itu untuk PTKP-nya. Nah, tadi kan gajinya si Rian ini kan setahunnya itu total 180 juta ya. Untuk sisanya itu di PTKP-nya di 118 juta. Ini untuk PPh-nya 21 setahun Rian itu bisa kita lihat di sini. Gaji Rian kan tadi sekitar 100 jutaan, berarti dia masuk ke kategori kedua yang 15%. Nah, untuk tarif umum pasal 17 ini, kalau misalnya dia di 100 jutaan lebih tadi, dia kena 2 kali pajak, di 5% dan di 15%. Begitu juga dengan seterusnya. Contoh, misalnya dia di 300 juta. 300 juta berarti di kolom ketiga kan. Nah, berarti dia kena 3 kali potongan, dari 5% ke 15%, dan yang terakhir itu 25%. Begitu juga dengan seterusnya. Baik, kita kembali lagi ke contoh soal. Oke. Nah, dia kan di sekitar 118 juta gajinya ini kan. Berarti tadi dia di kolom kedua, dia kena 5% dan 15%. Di 5% pertama itu kan maksimalnya kan ada di 60 juta. Berarti 5% dikali 60 juta. Karena di ini 5% itu kan tarif pajak itu kan yang 60 jutanya itu maksimalnya 5%. Nah, berarti 5% dikali 60 juta. Hasilnya dapat 3 juta. Nah, sisanya 118 dikurang 60 juta itu kan sisanya 58.020.000. Nah, sisanya itulah kita kalikan dengan yang kolom dia tadi. Kolom dia yang kedua itu kan berapa persen tadi? 15% kan? Berarti 15% dikali 58.020.000. Dapatlah hasilnya dengan 8.703.000. Nah, kita akumulasi, kita totalkan dengan PP yang tadi, yang 5% dan 50%. Dapat hasilnya lah PPh 21 itu setahun Rian itu adalah 11.703.000. Itu dengan metode PPh 21 dan 17 ya. Selanjutnya saya akan jelaskan dengan metode TER atau metode tarif efektif yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Ini kan tadi gajinya itu kan 15 juta sebulan. Nah, kita lihat berapa persen yang dia kena. Dia tadi kan tidak menikah dan 0 tanggungan. Untuk 15 juta itu dimasuk ke kategori, nah ini ya bisa teman-teman lihat itu di 6%. Berarti 6% dari 15 juta itu berapa teman-teman? Jadi 6% itu 6% sebulan ya. 6% setiap dia gajian. Berarti setiap dia gajian 6% dari 15 juta itu 900.000. 900.000 untuk 11 bulan teman-teman. Kalau di metode TER ini. Nah, ini. Jadi dia tiap bulan itu kena 6% dari gajinya 900.000 hingga bulan November. Nah, hingga di bulan November itu ada 11 bulan. Dia sebulannya bayar 900.000 untuk metode TER. Berarti 900.000 dikali 11 hasilnya adalah 9.900.000. Nah, jadi totalnya 9.900.000 ini
kita kurangkan dengan hasil total PP 21 dan 17 tadi. Tadi kan PP 21 dan 17 tadi totalnya 11.703.000. Nah, yang 11.703.000 ini kan 1 tahun full dari bulan Januari sampai Desember. Sedangkan metode TER itu di bulan Januari hingga November. Yang kita hitung itu kan tadi dapatnya 9.900. Berarti 11.703.000 dikurang 9.900 itu sisanya 1.803.000. Nah, yang 1.803.000 inilah yang dibayarkan Rian untuk di bulan Desember nanti. Untuk dia bayar karena masih ada sisa yang belum dia bayar. Yang dia bayar seharusnya itu kan 11.703.000. Tapi selama 11 bulan dia baru bayar 9.900. Berarti dikurang 1.803.000. Itulah yang PPh yang belum dibayar Rian. Nah, jadi Rian harus bayar itu di bulan Desember. Selanjutnya, maka PPh 21 per tahun Rian itu adalah 11.703.000. Itulah PPh-nya Rian 1 tahun itu ya guys ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua adalah gaji mingguan. Nah, gaji mingguan ini nggak sama aja sih sebenarnya sama kayak gaji bulanan, tapi ini cuma dikali 4 aja. Nih, saya sudah tentang soal. Oka Sagala belum nikah. Dia belum nikah ya guys ya. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguannya 2 juta. 1 minggu 2 juta. 1 bulan itu kan 4 minggu. Berarti kita kali 4 aja. 2 juta kali 4 8 juta. Oke, kita lanjut ke soal. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Januari 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah. Oke, itu pertanyaan guys ya. Kita hitung. Tadi kan gajinya 2 juta nih, 2 juta 1 minggu. Sedangkan 1 bulan itu ada 4 minggu. Berarti dia dapat 4 kali 2 juta, 8 juta 1 bulan. Ya kan? Masuklah kita ke pengurangannya. 5% kan, tadi kan 5% itu untuk tiap bulan. Berarti 5% dari 8 juta itu adalah 400.000. Nah, kita kurangin. 8 juta tadi total dikurangin dengan biaya jabatannya. 5%. Sisanya penghasilan itunya per bulan itu 7.600.000. Nah, 7.600.000 itu kan 1 bulan. Kita hitung lagi ke tahun. Kita kali 12. Hasilnya dapatnya 91.200.000. Nah, itu. Untuk penghasilan itu dia selama 1 tahun itu 91.200.000. Masuk ke PTKP, penghasilan tidak terkena pajak. Dia kan tadi sudah dijelaskan dalam soal kalau dia belum nikah. Belum nikah untuk PP sendiri itu di kolom tadi kan di 54 juta. Kita kurangin aja langsung dari 91 juta tadi, dikurangi 54 juta. Hasilnya penghasilan kena pajak dia setahun itu 37.200.000. Kita masukkan lagi ke PPh pasal 21. Nah, sudah saya jelaskan tadi, gaji dia kan di sekitar sisanya berapa ini ya? Nah, sisanya kena pajak itu kan di 37.200.000 ya kan? Kita lihat dia masuk ke kategori yang berapa persen. Nah, dia masuk ke kategori yang 5%. 0 sampai 60 juta penghasilan kena pajak dia kan 37 juta. Berarti dia masuk ke kategori yang tarif pajak 5%. Oke, kita masuk ke soal. Soal 5% dari 37.200.000 adalah 1.860.000. Nah, jadi 1.860.000 itulah apa namanya? PPh dia selama 1 tahun. Nah, itu menggunakan metode pasal 21 dan 17. Saya jelaskan dengan metode perhitungan metode TER. Kan sudah saya jelaskan tadi kalau metode TER itu dia dari bulan 1 sampai bulan 11 itu sama rata, tapi sisanya nanti di bulan 12 dia bayar. Jadi misalnya gini, pajak saya selama 1 tahun itu 10 juta. 12 juta nih, misalnya 12 juta. Bulan 1 sampai bulan 11 saya bayar 10 juta. Baru 10 juta yang sudah saya bayar. Sisanya kan 2 juta. Nah, 2 juta itulah yang saya bayarkan sisanya di bulan 12. Baiklah. Nah, ini kan tadi kan di berapa ini? PPh pasal 1 Januari hingga November. Nah, itu kan gaji dia tadi kan 8 juta ya, 8 juta selama 1 bulan. Kita lihat 8 juta itu masuk ke yang berapa persen di sini. Dia tadi kan tidak menikah dan 0 tanggungan.
Bentar, dia tadi soalnya dia tadi bentar ya, 1 juta. Dia tadi kan tidak menikah, tanggungannya berapa ini ya? Nah, ini dia kena 1%. 1% dari 80 juta kan itu 80.000. Nah, jadi dia kena PTTR itu 80.000 selama 1 bulan dikali dengan 11, sisanya 880.000. Nah, 880.000 ini kan untuk 11 bulan. Selama 11 bulan itu kan ada berapa minggu? Coba kita bagi. 11 dikali 4, ya kan? 44. Nah, kita bagikan aja 880.000 itu dibagi 44 hasilnya 20.000 sebulan. Nah, jadi dia bayar seminggu itu 20.000 untuk pajak untuk menggunakan metode TER selama 11 bulan, seminggunya 20.000. Nah, tadi kan total dia harus bayarkan 1.880.000, sedangkan yang dia bayar selama 11 bulan itu 880.000. Kita kurangi aja. Jadi sisa dia harus bayar untuk sebulan 12 itu sebesar 980.000. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa PPh dia itu 1.880.000 kan. Itu selama 1 tahun. Kita bagi lagi selama per bulan berapa? Tinggal dibagi aja 12. Hasilnya 155.000 selama sebulan. Nah, karena soalnya itu tentang mingguan, kita bagi lagi selama per minggu. Jadi yang 155.000 selama sebulan nih bagi 4 lagi. Mendapatkan 38.750.000, maaf saya ulangkan, 38.750 rupiah selama seminggu. Itulah PPh-nya Oka Sagala atas gaji upah selama seminggu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, materi bonus. Saya bacakan ya. Mindo karyawan di PT Konoha mendapat gaji setiap bulan 7 juta. Setiap bulannya Mindo membayar iuran BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000, iuran pensiun 65.000. Mindo sudah menikah dan memiliki 2 anak di bulan April 2024. Menerima THR sebesar 7 juta. Hitunglah PPh 21-nya. Nah, dia ini sudah menikah dan memiliki 2 anak. Nah, ini sama aja kayak tadi. Kita cantumkan aja berapa dia selama 1 tahun dapatnya, 7 juta dikali 12. Nah, itu kan dapat 84 juta ini. Ini karena dia dapat selama 1 tahun itu dapatkan bonus. Bonusnya dia itu sebesar 7 juta hanya sekali ya. Berarti tinggal kita tambahin 84 juta ditambah 7 juta, hasilnya 91 juta. Nah, kita masukkan lagi ke biaya jabatan. Nah, 5% tadi. 5% dari 91 juta itu sebesar 4.550.000. Oke. Untuk biaya lainnya itu adalah iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 selama sebulan dikali 12. Begitu juga dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan 65.000 dikali 12 dan iuran pensiun 65.000 dikali 12. Nah, dapatlah totalnya penghasilan pendapatan neto per tahun dia itu sebesar 84.470.000. Nah, kita masukkan ke PTKP tadi. Dia tadi sudah menikah dan memiliki 2 anak. Dia mendapatkan potongan sebesar 67.500.000. Nah, kita tinggal kurangin aja dari pendapatan itu dia tadi dikurangi dengan PTKP-nya. Dapatlah dia penghasilan kena pajaknya itu sebesar 16.970.000. Nah, karena dia masuk ke kategori yang pertama yang kena 5%, langsung aja kita kali penghasilan kena pajak dia 5 atau PKP-nya kita kalikan dengan 5%. Dapatlah hasilnya 848.500 rupiah. Nah, untuk metode TER-nya itu kan saya cantumkan ya. Karena dia gaji dia 7 juta, 7 juta untuk untuk kategori yang 7 juta dia tadi sudah menikah dan 2 orang ya kan. 7 juta dia masuk ke 0,75%.
masuk ke 0,75. Nah, ini dia masuk ke 0,75% ya guys ya. Nah, tadi kan dia dapat gajinya itu, dapat THR-nya itu di bulan 4. Berarti di bulan 4 itu kan dia dapat 2 kali gaji kan, 2 kali 7 juta itu dapat 14 juta. Berarti dia dapat brutonya di bulan April itu 14 juta. Nah, di kita hitung tadi kan kalau di motivator itu kan selama 11 bulan. Ini karena dia dapat bonus di antara bulan 1 sampai bulan 11, berarti kita kurangi 1 bulan, jadi hanya 10 bulan. Berarti hanya 10 bulan yang dia kena di 0,75%. Di 1 bulannya lagi itu 5%, karena dia dapat bonusnya di bulan 5% tersebut. Nah, kenapa 5%? Karena gaji dia kan tadi kan 7 juta nih, dapat 2 kali jadi 14 juta. Kita lihat di sini 14 juta itu masuk ke yang berapa persen? Nah, 14 juta itu dimasuk ke kategori 5%. Nah, karena itulah makanya dia di bulan 4 itu kenanya 5%. Karena kita hitung dari gaji dia yang dia dapat selama gaji plus bonus yang dapat dia di bulan 4 tersebut. Nah, ini sudah saya tampilkan nih potongan PPh dia setiap bulan dengan PTKP kawin dan 2 tanggungan. Nah, dapatlah tadi kan berapa ini? Nah, dia dapat sebulan itu selama 52.500 selama 1 bulan dikali 10. Berarti 525.000. Nah, berbeda dengan yang gaji plus THR tadi. Gaji plus THR tadi itu di 700.000. Tinggal kita tambahkan aja 525.000 ditambah 700.000. Nah, itu kan hasilnya 1.225.000. Nah, karena total dengan metode itu dia lebih bayar nih kan, karena kan lebih tinggi yang dia metode itu sebesar 1.225.000. Sedangkan PPh 21 dia itu aturannya 848.000. Nah, dapatlah selisihnya sebesar 376.500. Nah, selisih bayar inilah yang dia lebih bayar. Nah, untuk lebih bayar ini itu pemerintah memberi kesempatan untuk wajib pajak untuk mau lebih bayarnya dikembalikan atau dilanjutkan lebih bayarnya untuk bayar untuk periode selanjutnya. Itulah untuk contoh soal yang materi yang bonus. Masuk ke materi terakhir, kita masuk terakhir ke rapel. Oke, rapel. Saya bacakan contoh soalnya. Reto. Lihat contoh penghitungan gaji bulanan nomor 1. Pada bulan Juni 2016, menerima kenaikan Zaid menjadi 6.750.000 per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka RT menerima rapel sejumlah 5 juta, selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari hingga Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21, terserah rapel tersebut terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari hingga Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Nah, gaji dia tadi kan 6.750.000. Kita masuk ke pengurangan. 5% dari 6.750.000 itu kan 337.500.000. Nah, karena dia bayar uang pensiun, itu kena 200.000, berarti dia dapatkan penghasilan itu dia per bulan itu 6.212.500 rupiah. Kalikan dengan 12 bulan, 12 kali 6 juta, 212.500 rupiah itu dikali 12 itu mendapatkan hasil 74.550.000. Nah, lanjut ke PTKP. Dia tadi kan 0 tanggungan, dia tak tanggungan dan sudah menikah. Dapatkan PTKP-nya 58.500. Tinggal kita kurangin dengan penghasilannya itu dia setahun tadi. Mendapatkan sisa penghasilan kena pajaknya 16.050.000. Nah, karena 16.050.000 ini masuk ke kategori yang pertama 5%. Nah, langsung aja kita kali 5% dikali dengan sisanya tadi kan 16.050.000. Dapatlah hasil 802.500. Nah, PPh pasal 21 per bulannya, jadi 802.000 itu 802.500 rupiah itu selama 1 tahun. Kita bagi aja 12, karena kan kita mau hitung per bulannya ini. Dapatlah hasilnya 66.875.000 per bulan. Nah, PPh pasal 21 Januari hingga Mei seharusnya itu adalah 5 dikali dengan, karena kan 5 nih, Januari hingga Mei, 5 bulan. Dikali dengan yang tadi per bulan tadi yang sudah kita hitungkan, sebesar 66.875 rupiah. Kita kali 5, dapatlah hasilnya 334.375 rupiah. Nah, PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari hingga Mei 2016 itu kita kali nih 19.000 nih, 5
Januari hingga Mei, 5 bulan kan? Kita kali dengan 19.375. Dari perhitungan yang pertama tadi kan, dapatlah hasilnya 96.875 rupiah. Nah, kita kurangkanlah dengan tadi yang seharusnya. Seharusnya dapatnya hasilnya 334.000 itu dikurangi dengan 96.000, dapatlah hasilnya PPh pasal 21 untuk uang rapel dia itu sebesar 237.500 rupiah. Itulah untuk PPh pasal 21 untuk uang rapel si Reto. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan maupun perbuatan saya, dan saya mengucapkan terima kasih terhadap perhatian kepada penonton dan pendengar video kali ini. Saya mohon maaf dan saya terima kasih atas waktunya dan kesempatan saya masih diberikan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.